Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu telaah kurikulum PAI Pamuzakir Walad MAG, perkenalkan nama saya Imratus Solehah, kelompok 8 dari Program Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamdan Madinah Datul Watan Lombok Timur. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan kurikulum PAI, KBK, KTSP, dan K13. Hakikat, landasan, prinsip, struktur kurikulum, kelebihan, dan kekurangannya. Pembahasan A. Hakikat dan landasan kurikulum PAI, KBK, KTSP, dan K13. Pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Hakikat KBK berfokus pada penguasaan kompetensi siswa. Kurikulum ini dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Penekanannya ada pada hasil belajar yang teratur melalui indikator kompetensi yang jelas. Landasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan atau KTSP. Hakikat KTSP memberikan keluasan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan daerah. Kurikulum ini lebih fleksibel dan mengutamakan partisipasi masyarakat untuk mengembangkannya. Landasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Kurikulum 2013 atau K13. Hakikat K13 mengintegrasikan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter dan keterampilan siswa dengan menekankan pada pengalaman pembelajaran yang aktif, kreatif, dan kolaboratif. Landasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013. B. Prinsip-prinsip kurikulum PAI, KBK, KTSP, dan K13. Pertama, KBK. KBK menekankan pada penguasaan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Dalam konteks PAI, prinsip yang harus diterapkan pendekatan kompetensi. Materi PAI disusun untuk memastikan siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis konteks. Pembelajaran PAI berhubungan dengan konteks sosial dan budaya siswa, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan nyata. Evaluasi berbasis kinerja. Penilaian tidak hanya dilakukan melalui ujian tertulis, tetapi juga dilakukan melalui observasi perilaku dan penerapan nilai-nilai Islam. 2. Kurikulum KTSP. KTSP memberikan kebebasan terhadap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan lokal. Prinsip yang diterapkan dalam PAI adalah fleksibilitas. Sekolah dapat menentukan materi PAI berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa serta lingkungan mereka. Partisipasi keaktifan mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Misalnya melalui diskusi, tanya jawab, dan kegiatan praktik ibadah. Integrasi nilai-nilai agama menyisipkan nilai-nilai PAI dalam mata pembelajaran lain, sehingga siswa dapat melihat relevansi ajaran agama dalam berbagai aspek kehidupan. 3.
3. Kurikulum K13. K13 menekankan pada pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Dalam PAI, prinsip-prinsip yang diterapkan meliputi pendekatan saintifik. Pembelajaran PAI dilakukan melalui observasi, percobaan, dan analisis, mendorong siswa untuk memahami ajaran agama Islam secara mendalam. Karakter building mengembangkan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian sosial, pengabdian masyarakat, atau kegiatan agama. Ketiga kurikulum ini memiliki fokus yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam konteks pendidikan agama Islam. KBK lebih berorientasi pada kompetensi, KTSP lebih fleksibilitas dan konteks lokal, sedangkan K13 lebih menekankan pada pembelajaran yang aktif dan pengembangan karakter. Semua prinsip ini bertujuan untuk menghasilkan siswa yang tidak hanya mampu memahami pembelajaran agama Islam, tapi mampu mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. C. Struktur kurikulum PAI, KBK, KTSP, dan K13. Pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Struktur KBK lebih bersifat kompetensi saintifik yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap mata pembelajaran termasuk PAI. Disusun dalam bentuk kompetensi dasar dan indikator yang jelas. PAI dalam KBK lebih berfokus pada penguasaan materi secara teknis dan teratur, sehingga pembelajaran cenderung pada standar kompetensi yang telah ditentukan. 2. Kurikulum tingkatan satuan pendidikan atau KTSP. Struktur KTSP lebih fleksibel dan memungkinkan adanya pengembangan kurikulum oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Struktur KTSP untuk PAI memungkinkan adanya muatan lokal dan sesuai dengan materi ajar dan kreativitas lokal serta kompetensi siswa di daerah tersebut. Hal ini memungkinkan ruang kreativitas untuk guru untuk pembelajaran yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi daerah tersebut. 3. Kurikulum 2013 atau K13. Struktur kurikulum K13 bersifat komprehensif dan integratif. Dalam K13 ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, disusun secara struktur melalui pendekatan integratif dan integrasi. Tidak hanya dipelajari dalam PAI, tetapi juga pembelajaran lain. Pendekatannya melalui sikap dan karakter dan pembelajaran berbasis project atau project learning. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum PAI, KBK, KTSP, dan K13. Kurikulum berbasis kompetensi atau yang disebut dengan KBK ini mempunyai kelebihan tiga kelebihan dan 3 kekurangan. Yang pertama, penekanan pada kompetensi yang jelas dan terukur. Yang kedua, pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Dan yang ketiga, penilaian yang objektif. Sedangkan kekurangannya yang 3 itu yaitu yang pertama, pendekatan yang cenderung kaku. Dan yang kedua, kurang fokus pada pengembangan karakter holistik. Dan yang ketiga, kesulitan dalam penilaian sikap dan nilai. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasanya disebut dengan KTSP. KTSP ini memiliki tiga kelebihan juga. Yang pertama yaitu fleksibilitas yang tinggi, yang kedua yaitu pemberdayaan guru, yang ketiga relevansi dengan kebutuhan lokal. Dan kekurangannya yaitu yang pertama ketidakmerataan kualitas, yang kedua kurangnya standaritas, yang ketiga keterbatasan sumber daya. Sedangkan kurikulum 2013 atau yang sering disebut dengan K13 mempunyai tiga kelebihan juga. Yang pertama, pendekatan holistik, yang kedua, pembentukan karakter yang kuat, yang ketiga,
metode pembelajaran yang aktif. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, beban administrasi yang tinggi, yang kedua, kesenjangan fasilitas dan pelatihan guru, dan yang ketiga, kesulitan dalam penilaian sikap. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu perbandingan antara kurikulum PAI, KBK, KTSP, dan K13. Sudah. Selanjutnya yaitu perbandingan antara kurikulum PAI, KBK, KTSP, dan K13. Yang pertama yaitu kurikulum berbasis kompetensi yaitu KBK. Kurikulum KBK diperkenalkan pada awal 2000-an dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pencapaian kompetensi yang jelas dan terukur. Karakteristik PAI dalam KBK ini adalah pembelajaran PAI berbasis pada pencapaian kompetensi yang terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu penyusunan materi lebih fleksibel dan fokus pada hasil belajar yang dapat diukur. Yang ketiga yaitu penilaian lebih mengutamakan pencapaian kompetensi siswa dalam aspek kognitif. Yang ketiga yaitu pembelajaran lebih mengarah pada pengalaman langsung dan pengalaman sikap serta keterampilan siswa. Nah, yang kedua yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasanya disebut dengan KTSP. Karakteristik KTSP ini adalah PAI di KTSP memiliki ruang untuk penyesuaian dengan konteks lokal. Yang kedua, standar kompetensi dalam kompetensi dasar disusun secara lebih rinci dan memuat berbagai aspek seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu pembelajaran lebih berbasis pada kurikulum yang disusun oleh masing-masing sekolah. Dan yang ketiga yaitu kurikulum 2013 atau yang sering disebut dengan K13. Karakteristik dalam K13 ini adalah PAI dalam K13 menekankan pada pembentukan karakter melalui pendidikan agama yang lebih integratif, mengutamakan pengembangan akhlak dan lain-lain. Yang kedua, kurikulum ini lebih holistik dengan mengintegrasikan pengetahuan agama. Yang ketiga, menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran. Mungkin itu saja hasil dari makalah kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.